Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN 220 Desa Sumberagung, Kecamatan Wesulan ingin mempresentasikan tentang program kerja kami pada KKN di Desa Sumberagung. Mungkin yang pertama adalah saya sendiri, Adrian Geraldo dari Prodi Teknik Geologi, yang dimana saya membahas tentang edukasi mitigasi bencana Desa Sumberagung. Latar belakang. Desa Sumberagung yang dimana berlokasi di daerah Kecamatan Wesulan, Lampung Selatan. Desa Sumberagung sendiri memiliki kondisi geografis yang dikategorikan daerah datar dengan keberadaan sungai yang melintasi desa. Populasi atau jumlah penduduk ini cukup banyak. Pada daerah ini di mana kegiatan ekonomi masyarakat setempat ialah pertanian. Masalah yang dihadapi yang ada di Desa Sumberagung ialah sering mengalami banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya sungai. Dampak banjir, kerusakan infrastruktur, kehilangan hasil pertanian, dan ancaman kesehatan masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana. Penyelesaian masalah. Mengadakan program edukasi mitigasi bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pelatihan tentang cara menghadapi dan mengurangi risiko banjir. Kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk penyaluran dan penyediaan alat mitigasi. Tujuan dan manfaat. Tujuan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana banjir. Lalu yang kedua, membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Adapun manfaatnya, yang pertama manfaat secara umum yaitu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Yang kedua, yaitu khusus SDGs. Mendukung SDG 11 atau kota dan komunitas yang berkelanjutan dan SDG 13 atau penanganan perubahan iklim. Pelaksanaan program, di mana pada program ini dilakukan pada satu hari yang sama. Sosialisasi program dan pengenalan materi, pelatihan materi tentang mitigasi bencana, evaluasi dan pengumpulan manfaat. Rincian metode program kerja, di mana dilakukannya sosialisasi, dilakukan dengan menggunakan media lokal seperti melakukan pemaparan dengan menggunakan layar infocus atau sejenisnya untuk menginformasikan program. Rincian metode program kerja. Diskusi bersama di mana melakukan diskusi untuk menyusun dan berbagi pengalaman dan strategi mitigasi. Penilaian dilakukan dengan memanfaatkan metode diskusi bersama untuk target masyarakat secara langsung. Lalu memonitoring dan evaluasi, mengumpulkan data sebelum dan sesudah program untuk mengukur dampak. Manfaat untuk memberikan dampak yang baik dan signifikan untuk perbaikan program di masa mendatang. Dampak sosialisasi kepada masyarakat, di mana masyarakat lebih sadar akan risiko bencana dan cara mitigasinya. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana, terbentuknya komunitas yang lebih tanggap terhadap bencana. Output program, yaitu laporan kegiatan serta hasil evaluasi. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman kami, Zaki Pranata. Baik, sebelum saya menyampaikan terkait pokja saya, izin kenalin dulu. Perkenalkan, nama saya Zaki Pranata dengan NIM 121210234 dari Prodi Teknik Sipil. Mungkin di sini saya akan menyampaikan PPT untuk dari pokja saya. Jadi di sini ada latar belakang, tujuan, manfaat, dan tambahan metode program kerja dan dampak sosialisasi ataupun output yang dihasilkan. Jadi latar belakang seperti yang kita tahu, dari kelompok kita KKN itu mendapatkan di Desa Sumberagung di Kecamatan Waisulan. Ya di sini bisa kita lihat latar belakang gimana, dan dia ada beberapa potensi gitu, dari potensi alam, budaya tradisi, dan juga perekonomian. Kemudian latar belakang, jadi kenapa masalah pokja saya ambil ini, yaitu karena menyesuaikan dengan Prodi Teknik Sipil. Jadi di Prodi Teknik Sipil ada kewirausahaan. Jadi di tiap-tiap daerah itu dari hasil potensi yang dihasilkan itu kita bakal tingkatin kualitas UKM di masyarakat. Kemudian tujuan manfaat. Jadi di sini ada manfaat umum seperti yang bisa kita lihat, ada peningkatan kesejahteraan ekonomi, penguatan kapasitas masyarakat, pengurangan ketimpangan ekonomi, dan peningkatan kesadaran teknologi.
Kemudian di sini ada tambahan pelaksanaan. Tambahan pelaksanaan itu di sini saya ngebikinnya dalam range waktu 2 minggu. Di sini kita bisa lihat dari hari pertama sampai minggu kedua ada tahapan-tahapannya dan juga kegiatan-kegiatan utamanya. Kemudian ada metode program kerja. Metode program kerja ini ada beberapa, itu ada metode persiapan, metode pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan. Kemudian ada metode pendampingan dan monitoring. Yang terakhir ada metode evaluasi pelaporan dan teknik pendukung metode kerja. Kemudian dampak sosialisasi pada masyarakat dari program saya itu peningkatan pengetahuan keterampilan masyarakat, karena yang dilihat tadi itu adalah peningkatan secara UKM dan juga pemanfaatan teknologi terkait UKM, dan pelaku UKM itu meningkatkan kualitas produk yang efisien dan secara personal gitu. Kemudian output yang dihasilkan dari program yang saya bikin adalah ya pertama dokumentasi pelatihan, kemudian daftar peserta dan penerimaan manfaat itu dari pihak UKM-nya, kemudian ada hasil praktik yang dihasilkan. Terima kasih. Mungkin saya serahin kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada teman kami Zaki Pranata. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Rizky Heriansyah. Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Riansyah dari Program Studi Teknik Biosistem. Di sini saya akan memaparkan program kerja KKN pembuatan pupuk kompos, yang dimana disusun oleh saya sendiri, Rizky Riansyah, dengan NIM akhir 10, Program Studi Teknik Biosistem. Latar belakangnya itu profil desa. Desa Sumber Agung itu merupakan Kecamatan Wesulan, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang dimana desa tersebut merupakan desa transmigrasi yang terjadi pada masa era kolonial Belanda hingga berlanjut pada masa pasca kemerdekaan Indonesia, terkhususnya pada zaman sekarang. Selanjutnya itu ada kegiatan pertanian maupun perkebunan. Kegiatan pertanian atau perkebunan yang berada di Desa Sumber Agung merupakan sumber penghasilan bagi warga desa, yang dimana kegiatan pertanian perkebunan ini akan menggunakan bahan-bahan yang mendukung kegiatan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari bagian pembukaan lahan, perawatan hingga pemanenan yang banyak membutuhkan pasokan atau kegiatan pendukung bagi warga desa yang bermata pencarian di bidang pertanian maupun perkebunan. Selanjutnya yaitu ada pemupukan. Pupuk merupakan bahan penunjang atau bahan pendukung dalam kegiatan pertanian atau perkebunan. Mengingat harga pupuk yang cukup mahal dan bervariasi, sehingga akan membutuhkan modal yang cukup besar dalam penanganan atau penunjang kegiatan pertanian maupun perkebunan. Solusi yang tepat yaitu menanggulanginya dengan kegiatan penunjang perawatan perkebunan maupun pertanian dengan membuat pupuk kompos yang ramah lingkungan dan tidak bermodalkan biaya yang cukup mahal. Selanjutnya itu ada tujuan, di mana pertama itu memiliki tujuan membantu para petani di Desa Sumber Agung dalam kegiatan bertani ataupun berkebun dalam kegiatan perawatan. Selanjutnya yaitu meningkatkan hasil produktivitas kegiatan bertani dan perkebunan menjadi lebih baik. Manfaatnya, mengurangi pengeluaran masyarakat desa dengan penyediaan pupuk organik yang murah dan ramah lingkungan. Selanjutnya itu membuka peluang ekonomi baru, seperti menjual kompos hasil produksi ke desa atau wilayah lain. Berikut merupakan timeline kegiatan pembuatan komposnya, yang dimana timeline itu memiliki hari sebanyak 7. Yang pertama, hari pertama yaitu kegiatannya ada kegiatan penyuluhan dan bahannya itu memberikan penyuluhan. Di hari kedua itu kegiatannya ada pengumpulan bahan dan pencacahan bahan yang dikumpulkan. Bahannya itu ada sampah organik, pencampuran sampah dengan EM4, bahannya itu ada sampah organik dan EM4. Berikut merupakan hari ketiga sampai hari ketujuh, yang dimana pada hari ketiga itu pendiaman selama 7 hari hingga hari keenam. Dan di hari ketujuh yaitu ada pembukaan sampah yang sudah 7 hari dan terurai. Bahannya itu sampah yang sudah terurai. Berikut merupakan contoh gambaran keluaran program kompos yang dapat menghasilkan hasil ekonomi masyarakat
Metode program kerjanya satu ada pengumpulan bahan, dua pencacahan sampah organik, dan tiga itu pencampuran sampah organik dengan EM. Yang terakhir yaitu penyimpanan selama 7 hari. Dampak sosialisasi pada masyarakat yaitu ada dampak sosial, yang dimana dampak sosial itu peningkatan kesadaran lingkungan, penguatan solidaritas, dan gotong royong perubahan pola pikir. Selanjutnya itu dampak ekonomi, pengurangan biaya rumah tangga, peluang usaha baru, efisiensi pengolahan sampah. Dampak lingkungannya itu pengurangan sampah, perbaikan kualitas tanah, dan pengurangan polusi. Dampak pendidikan atau pengetahuan, peningkatan keterampilan, pengembangan kemandirian. Output yang didapat yaitu ada 5. Yang pertama itu ada produk kompas, 2 partisipasi masyarakat, 3 penguatan kolaborasi, dan 4 peningkatan pendapatan, 5 memperbaiki perekonomian. Terima kasih. Saya rasa cukup sekian kerja yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada teman kami Dr. Heriansyah. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, yaitu Yemima Rasa. Ya, terima kasih Adrian. Perkenalkan, nama saya Mima Rachel Putri Siregar dengan NIM 122350070. Di sini saya berasal dari program studi teknologi pangan. Saya di sini akan memaparkan mengenai pembuatan puding jagung. Mengenai latar belakang sudah disampaikan dengan sama seperti teman-teman saya sebelumnya. Lalu untuk masalah desanya itu, permasalahan yang ada di Desa Sumber Agung ini ialah kurangnya sosialisasi dan juga edukasi kepada warga desa Sumber Agung dalam hal pengolahan hasil tani, pemasaran produk tani, dan juga pengolahan yang tidak dikembangkan oleh masyarakat yang ada di sana. Terus untuk penyelesaian masalahnya yaitu ada solusi masalah yang efektif ini dapat menyelesaikan permasalahan, yaitu memberikan edukasi kepada warga desa Sumber Agung mengenai pengolahan produk matang yang bisa dijual belikan dari hasil pertanian yang menjadi mata pencarian terbesar pada desa sana. Lalu untuk tujuan dan manfaat dari program kerja ini yaitu tujuannya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, mendiversifikasikan pangan, dan memanfaatkan bahan pangan lokal. Terus sedangkan untuk manfaatnya itu dapat diliputi dengan peningkatan ekonomi, edukasi gizi, pengolahan ramah lingkungan, serta pengembangan kreativitas. Terus produk ini juga dapat menjadi daya tarik wisata kuliner dan memperkuat komunitas melalui kerjasama. Lalu untuk timeline-nya itu ada pembukaan, penjelasan dan proses pembuatan produk, lalu ada penutupan. Sedangkan metodenya itu ada penyuluhan. Metodenya memberikan informasi melalui penyuluhan langsung atau seminar yang dipandu oleh ahli atau narasumber yang berkompeten di bidang pangan. Tujuannya itu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis pengolahan pangan. Lalu contohnya itu penyuluhan di sekolah-sekolah, balai desa, atau tempat-tempat umum lainnya. Terus yang kedua ada simulasi, melakukan simulasi atau latihan pembuatan produk. Ini tujuannya mempersiapkan masyarakat dengan terus ada penyebaran materi edukasi, terus ada diskusi kelompok atau focus group discussion, terus ada pelatihan dan workshop, terus ada media sosial dan teknologi. Terus untuk dampak sosialisasinya ini, sosialisasi ini bisa berdampak positif karena bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengolahan jagung, terus memperkenalkan alternatif cemilan sehat, dan mendorong pemanfaatan bahan lokal. Terus untuk outputnya itu ada mendapatkan resep puding sari jagung, terus ada peningkatan kesadaran gizi, terus jaringan pemasaran, dan materi edukasi, terus pengkumpulan, pengembangan, terus ada ladang usaha yang bisa menjadi output dari program kerja ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke teman saya, Adrian. Baiklah, terima kasih kepada teman kami Yemima Rasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Rizky Amelia.
Perkenalkan, nama saya Rizka Maya dari Fisika Angkatan 2022. Di sini saya akan presentasikan program kerja saya yang berjudul Eksperimen Gunung Meletus menggunakan plastisin. Yang pertama, latar belakang untuk profil desa. Sumberagung adalah sebuah desa Kecamatan Waisulan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Masyarakat desa Sumberagung terdiri dari berbagai pemeluk agama termasuk Islam dan Hindu. Kehidupan beragama di desa ini ditandai dengan toleransi yang tinggi dan kerukunan antar umat beragama. Faktor-faktor seperti kerabatan, status sebagai transmigran, dan para tokoh yang berkontribusi dalam menjaga kerukunan tersebut. Untuk permasalahan Gunung Merapi fenomena alam yang kompleks di mana struktur dan jenis erupsi dalam mempengaruhi dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Aliran lava dalam gunung api sangatlah dipengaruhi oleh bentuk dan struktur gunung api itu sendiri yang menentukan seberapa jauh dan cepat lava menyebar ke lingkungan sekitar. Simulasi menggunakan plastisin memberikan gambaran sederhana tentang bagaimana aliran lava mengikuti lereng dan mempengaruhi di daerah di bawahnya. Namun, meskipun simulasi ini membantu memahami dasar-dasar proses erupsi, model sederhana seperti sepenuhnya belum mempresentasikan kompleksitas nyata dari erupsi gunung api, seperti tekanan gas, komposisi magma, dan interaksi dalam lingkungan. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengevaluasi sejauh mana simulasi ini dapat digunakan menjaga alat edukasi yang memahami dinamika gunung api dan mitigasi dampaknya. Solusi masalah. Tekanan gas dalam gunung api meningkat akibat akumulasi gas dari magma, yang pada akhirnya memicu letusan. Prinsip dasar disimulasikan dengan reaksi kimia dalam botol di mana gas CO2 yang dihasilkan menekan campuran keuap menyerupai letusan gunung api. Intensitas letusan dipengaruhi oleh jumlah bahan kimia, volume botol, dan kecepatan reaksi. Mirip dengan bagaimana volume magma atau gas vulkanik mempengaruhi letusan di dunia nyata. Dengan mengubah variabel seperti jumlah soda kue, tingkat keasaman cuka, atau ukuran botol, eksperimen ini menunjukkan bagaimana berbagai faktor mempengaruhi kekuatan letusan. Tujuan dan manfaat. Eksperimen ini bertujuan untuk memodelkan letusan gunung api dengan menggunakan reaksi antara soda kue dan cuka yang menghasilkan gas karbon dioksida dan menciptakan tekanan untuk mensimulasi letusan. Adapun manfaat eksperimen ini antara lain meningkatkan pemahaman tentang konsep fisika dan kimia dasar, menentukan rasa ingin tahu dalam ilmu pengetahuan, dan memperkenalkan prinsip dasar vulkanologi. Selain itu, eksperimen ini melatih keterampilan observasi, analisis, serta meningkatkan kesadaran tentang bencana gunung api. Adapun template-nya, program kerja ini saya laksanakan mungkin tahun ajaran baru, untuk tanggalnya sendiri dan tempatnya segera menyusul. Adapun metode program kerjanya, pertama bahannya. Yang pertama itu ada botol plastik, yang kedua ada soda kue, yang ketiga ada cuka, yang keempat ada pewarna, yang kelima ada sabun cair, yang keenam ada plastisin, yang ketujuh ada nampan atau alas besar yang menampung tumpahannya. Ya, habis itu alat-alatnya, yang pertama ada gelas ukur, 2 sendok, dan 3 wadah untuk mencampur cuka dan pewarna. Adapun langkah-langkah eksperimennya, yang pertama itu membuat model gunungnya, yang kedua itu menyiapkan reaksi kimianya, selanjutnya melakukan simulasi letusan. Secara perlahan tuangkan campuran cuka dan pewarna ke dalam botol yang sudah berisi soda kue dari sabun cair. Amati hasil di mana gas karbon dioksida CO2 yang dihasilkan akan mendorong cairan dalam busa keluar dari leher botol, menyerupai letusan gunung berapi. Yang ketiga, observasi dan pengamatan. Yang keempat, analisis dan hasil. Dampak eksperimen ini, eksperimen tentang gunung meletus pada siswa SD dapat meningkatkan pemahaman fisika dasar. Eksperimen ini mendorong rasa ingin tahu dan
siswa dan membantu mereka menghubungkan teori dengan kejadian alam di permasalahan. Adapun output programnya ini gambar outputnya. Terima kasih. Mungkin sebelumnya terima kasih teman kami Rizky Amelia. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Siti Nurfitriani. Baiklah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Utami Wulandari. Izin memperkenalkan diri, saya Utami Wulandari dari program Sains Atmosfer dan Keplanetan. Di sini saya akan mempresentasikan program kerja saya dengan judul Sosialisasi pada Anak Sekolah mengenai sampah antariksa dan dampaknya pada kehidupan di bumi. Lalu profil desa Sumber Agung berada di Kecamatan Wesulan, Kabupaten Lampung Selatan. Desa ini memiliki penduduk yang berasal dari berbagai pulau Jawa, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Desa Sumber Agung terletak di wilayah datar dan memiliki area yang cukup besar. Lahan pertanian dan hutan melingkupi wilayahnya. Penduduk desa terus meningkat seiring dengan pertumbuhannya. Sejak didirikannya, Desa Sumber Agung telah mengalami banyak perubahan, sosialisasi sosial dan ekonomi. Masyarakatnya terutama berasal dari Pulau Jawa, pertanian adalah fokus utama masyarakat desa. Lalu penyelesaian masalah. Target dari sosialisasi ini adalah siswa-siswi. Materi yang akan disampaikan berupa penjelasan apa itu sampah antariksa dan dampaknya pada kehidupan di bumi. Lalu tujuan dan manfaat. Tujuannya ada dua. Satu, meningkatkan kesadaran terhadap siswa terhadap isu sampah antariksa. Dua, menumbuhkan rasa tanggung jawab global terhadap isu lingkungan antariksa. Manfaat umum, meningkatkan wawasan sains dan teknologi di kalangan siswa, dan manfaat khusus SDGs 13, penanganan perubahan iklim, dan SDGs 14, kehidupan di bawah air. Timeline pelaksanaan di hari pertama itu persiapan materi, kedua sosialisasi kepada siswa. Lalu ada metode program kerja. Satu, perencanaan dengan mengidentifikasi masalah, melakukan survei awal terkait pemahaman siswa mengenai sampah antariksa dan dampaknya pada kehidupan di bumi. Lalu kedua, persiapan materi, menyusun slide presentasi, dan membuat lembar prioritas atau post-test. Lalu kedua ada pelaksanaan sosialisasi interaktif, metode kombinasi presentasi multimedia, tanya jawab, dan diskusi kelompok, evaluasi prioritas dan post-test. Lalu yang ketiga, mentoring dan dokumentasi. Mentoring, observasi selama kegiatan untuk memastikan keaktifan peserta, wawancara singkat dan dengan peserta tentang kesan mereka terhadap program. Lalu ada dokumentasi, foto dan video selama kegiatan berlangsung, dan menyimpan hasil pretest dan post-test. Dampak sosialisasi pada siswa dapat memahami apa saja dampak sampah antariksa. Lalu ada output program, dokumen kegiatan, dokumentasi lengkap tentang pelaksanaan, dan data evaluasi seperti hasil pretest dan post-test. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum. Oke, baiklah. Sebelumnya terima kasih kepada teman kami Utami Wulandari. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Ezra Tridara. Baik,
Terima kasih atas ketannya. Saya Zra Tridara dari Komunikasi Visual, izin mempresentasikan program kerja individu. Desa Sumber Agung merupakan desa yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencarian bertani dengan menghasilkan hasil tani berupa padi. Namun, masalah yang dihadapi desa ini adalah tidak ada bimbingan terhadap tani mengenai produk olahan, sehingga para penduduknya hanya bisa memanfaatkan hasil tani sebagai mata pencarian tanpa bisa mengolahnya menjadi sebuah produk unggulan. Maka dari itu, penyelesaian dari masalah yang saya ambil adalah bimbingan terhadap tani mengenai produk tani dengan memberikan satu produk yang dapat diolah dari hasil tani dengan membuat media informasi berupa infografis yang dibentuk menjadi sebuah pamflet serta desain kemasan produk yang dapat digunakan agar meningkatkan brand awareness. Tujuan Prokja ini memberikan edukasi melalui sebuah media desain yang mudah dipahami masyarakat mengenai produk olahan hasil tani. Kemudian manfaatnya agar petani lebih memahami cara menjual produk mereka dan memberikan brand awareness dari sebuah kemasan produk. Berikut timeline pengerjaan media desain di minggu pertama, pengumpulan data dan menyusun konsep media yang akan dirancang. Di minggu kedua, saya akan melakukan perancangan awal dari pamflet, dan di minggu ketiga saya akan merancang desain kemasan yang cocok untuk produk olahan tersebut. Kemudian di minggu terakhir, menjadi tahap finalisasi dari media desain dan sosialisasi pamflet dan kemasan untuk para petani. Selanjutnya, metode program kerja pertama dengan melakukan survei dan analisis kebutuhan agar memahami kebutuhan dan masalah utama petani terkait pemasaran produk tani, serta mengidentifikasi potensi produk tani yang bisa ditingkatkan baik dari segi nilai jual ataupun branding. Kemudian pada tahap perancangan, saya akan menyusun desain pamflet berdasarkan data yang telah dikumpulkan agar menghasilkan pamflet yang mencakup informasi mengenai proses pembuatan olahan produk tani. Lalu pada perancangan kemasan akan mengedepankan nilai fungsi estetika dan identitas lokal. Di tahap terakhir merupakan tahap sosialisasi mengenai edukasi tentang pentingnya branding dan pengemasan dalam daya jual produk. Selanjutnya, dampak sosialisasi pada masyarakat akan meningkatkan pengetahuan petani dalam mengelola hasil tani sebagai mata pencarian agar memiliki produk dan branding sesuai. Output dari program kerja ini menghasilkan desain pamflet infografis mengenai panduan kepada petani mengenai cara pengolahan produk, serta desain kemasan yang dirancang untuk memberikan identitas lokal dari produk yang dihasilkan. Sekian presentasi dari program kerja saya, terima kasih. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada teman kami, Ezra Tridara. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Naufal.
Oke, baiklah. Terima kasih teman kami Noval. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Siti Nurfitriani. Udah kedengaran belum? Udah. Ulang berarti ini dari awal. Ulang. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfitriani dengan NIM 122320019 dari program Studi Teknik Fisika. Profil desa yang kami akan ituin yaitu Desa Sumber Agung, terletak di Kecamatan Maisulan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Nah, permasalahan dari Desa Sumber Agung itu yaitu kurangnya bimbingan bagi petani terkait produk pertanian seperti padi dan jagung. Hal ini diperburuk dengan minimnya program unggulan yang tersedia untuk mendukung mereka, terutama karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Jadi program kerja yang saya ambil itu pelatihan pengolahan limbah pertanian. Dari limbah pertanian itu kayak sampah di batang jagung atau sisa tanaman lainnya itu seringkali nggak dimanfaatin dengan baik, cuma bakar doang, yang dapat mencemari lingkungan. Jadi program yang bertujuan untuk mengolah limbah itu menjadi produk bernilai tambah seperti briket bioenergi. Tujuan program kerja yang saya ambil itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya petani, mengenai pentingnya pengelolaan limbah secara berkelanjutan. Selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya ada secara umum dan secara khusus. Secara umum ini, program ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, khususnya SDG 7, energi bersih dan terjangkau dengan menyediakan sumber energi yang ramah lingkungan dan hemat biaya. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada SDG 13, yaitu penanganan perubahan iklim dengan mengurangi pembakaran limbah yang menghasilkan emisi karbon. Selanjutnya ada manfaat secara khusus, di mana briket bioenergi ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa. Bagi petani, briket dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk kebutuhan rumah tangga seperti memasak, sehingga mengurangi ketergantungan pada kayu bakar atau gas LPG yang mahal. Berikut timeline pelaksanaannya mulai dari kita datang dari desa sampai penyusunan dan presentasi laporan akhir program. Metode
pelaksanaan dari program kerja itu ada yang pertama ada perencanaan, di mana kita mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, terus survei lapangan, kemudian persiapkan alat dan bahan untuk pembuatan briketnya. Yang kedua ada pelaksanaan. Tahap pertama ada sosialisasi dan edukasi, tahap kedua pelatihan teori dan demonstrasi, tahap ketiga ada praktik mandiri oleh peserta. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi di sini ada evaluasi tahap awal di mana briket hasil produksi peserta dikumpulkan dan diuji kualitasnya. Terus yang kedua itu ada pendampingan lanjutan di mana kita memperbaiki metode pembuatan berdasarkan hasil evaluasi awal. Terus selanjutnya metode yang selanjutnya yang dokumentasi dan laporan. Dampak sosialisasi pada masyarakat yaitu peningkatan kesadaran lingkungan, pemahaman tentang energi alternatif, dan motivasi untuk berinovasi. Output program kerja yang saya ambil ini, setiap peserta pelatihan mampu menghasilkan briket berkualitas baik secara mandiri. Nah, terus masyarakat menunjukkan minat untuk melanjutkan produksi briket setelah program selesai. Yang ketiga, adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah pertanian yang ramah lingkungan. Yang keempat, ada laporan akhir program tersusun lengkap dan diserahkan kepada perangkat desa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Mungkin terima kasih kepada teman kami, Siti Nurfitriani. Baiklah, mungkin selanjutnya akan saya lempar kepada ketua kami, Nova.